Saya kenal beliau ini adalah seorang ahli tata negara dan saya juga kenal beliau sebagai narasumber di BUMN juga. Beliau menjelaskan tentang keahliannya di dalam hukum tata negara, namun tiba-tiba beliau punya YouTube channel. Nah, itu kan menurut saya ada kata why juga nih dalam tesis saya itu ternyata si kulik-kulik gitu kan. Ternyata Pak Refli ini bukan sebagai YouTuber yang menjelaskan segala hal politik dalam sisi kacamata ahli hukum tata negara, tapi beliau juga ada musik-musiknya juga. Jadi di dalam YouTube beliau juga ada musisinya juga. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Problem yang saya angkat itu adalah kenapa seorang ahli tata negara yang suka berbicara tentang hukum, melihat apapun dari kacamata hukum tata negara, itu malah menjadi YouTuber, menjadi musisi, dan sebagainya. Apakah hal tersebut itu mempengaruhi personal brandingnya Pak Refli sebagai ahli hukum tata negara? Sorry. Tesisnya itu selesai tahun berapa? 2021 ya, 2021. Oh, 2022. 2022 ya. Nah, itu apa pertanyaan tesisnya pada waktu itu? Pasti orang kan bertanya dari, nah itu juga salah satu yang ditanyakan sama dosen saya. Yeah. Dari sekian banyak ahli hukum tata negara, kenapa kamu pilih Pak Refli Harun gitu kan? Dan jawaban Dica apa pada waktu itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren ada siap. Saya tidak berani menepuk narasumber saya yang satu ini ya, seorang wanita cantik ya, yang menarik ya. Nanti menariknya apa akan kita ketahui nanti. Yang jelas saya ingin mengenalkan namanya Dica Fidianti. Dica Fidianti ya? Iya. Oke. Apa kabarnya Dica? Baik Pak Refli. Basa-basi banget. Iya. Luar biasa ya. Karena saya udah lama tuh mengenal beliau. Kita kenalan tahun berapa ya? Sekitar tahun 2015. 2015. Oh, 2016 ya. 2016 waktu itu pasca saya doktor kalau nggak salah ya. Oh. Jadi kita sering bertemu dalam kegiatan-kegiatan. Jadi beliau sering jadi MC kegiatan-kegiatan seminar yang diadakan di BUMN ya. Audiensnya BUMN pada waktu itu. Tapi yang menarik bukan itu yang ingin saya perkenalkan kepada sobat sekalian, tetapi dari RH Channel atau Refli Harun. Sebenarnya channelnya nggak ada, Refli Harun saja ya, tapi kita sebut Refli Harun Channel atau RH Channel. Itu lahir satu tesis yang dibuat oleh Dica Fidianti. Nah, saya merasa terhormat ya, karena paling tidak menginspirasi seseorang untuk membuat tesis tentang RH Channel. Betul. Benar Dica ya? Ya, betul. Nah, itu bisa diceritakan ya. Biasalah, kapan, why, siapa pembimbingnya, kapan lulusnya, mengenai apa judulnya, yang penting judulnya dulu. Silakan Dica. Oke, jadi judul tesis saya, S2 saya, magister saya, Praktis Komunikasi Personal Branding Refli Harun dalam mempertahankan personal brandingnya sebagai ahli hukum tata negara. Oke, taktis ya? Taktis, strategi. Oke, taktis strategis. Komunikasi. Taktik. Karena taktis dan strategi itu kan sebenarnya hampir sama. Oke, ya. Taktis, komunikasi, strategi, komunikasi Refli Harun dalam mempertahankan personal brandingnya sebagai ahli hukum tata negara. Oke ya. Oke, silakan teruskan ceritanya. Oke, jadi kalau ditanya why, kenapa? Karena memang menurut saya kenal beliau ini adalah seorang ahli tata negara dan saya juga kenal beliau sebagai narasumber di BUMN juga. Beliau menjelaskan tentang keahliannya di dalam hukum tata negara, namun tiba-tiba beliau punya YouTube channel. Nah, itu kan menurut saya
ada kata why juga nih untuk saya, kenapa Pak Refli? Oke, sekarang saya tanya. Tahun berapa Dica tahu kalau saya punya YouTube channel? Kalau nggak salah tahun 2000 pas COVID kali ya Pak ya. Ya, Betul ya. benar COVID Betul ya. ya, pas Tepatnya COVID. 2020 Betul. ketika saya berusia 20 tahun nih. Oh, oke. Dan tepatnya tanggal 22 Maret 2020 ya. Betul. Apa? Jadi itu channelnya namanya Refli Harun sesuai dengan nama saya. Jadi alasannya pada waktu itu bukannya sudah dibahas di Oh sudah. masa Iya, saya itu. menjelaskan. Jadi jelaskan dong kepada Iya. kepada sobat Eros sekalian. Masa saya yang kemudian menjelaskan? Silakan. Ya, jadi dengan ketertarikan itu saya bertanya kepada beliau dan akhirnya saya mendapatkan jawaban-jawaban yang menurut saya ini kayaknya perlu nih. Saya olah lebih dalam, saya teliti lebih dalam kenapa Bapak Refli Harun ini sebagai ahli hukum tata negara yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia itu menjadi YouTuber. Ada nggak panggilan yang tidak terlalu tua, bapak atau mas lagi ya? Saya takut nggak Atau sopan. abang? Oh, Abang. Oke, silakan. Ya. Seperti biasanya, kan beliau manggil bapak saya. Silakan. Iya, karena saya menghormati beliau, jadi mau gimana pun saya panggil Bapak. Ya. Dan dalam tesis saya itu ternyata saya kulik-kulik gitu kan. Ternyata Pak Refli ini bukan sebagai YouTuber yang menjelaskan segala hal politik dalam sisi kacamata ahli hukum tata negara, tapi beliau juga ada musik-musiknya juga. Jadi di dalam YouTube beliau juga ada musisinya juga. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Problem yang saya angkat itu adalah kenapa seorang ahli tata negara yang suka berbicara tentang hukum, melihat apapun dari kacamata hukum tata negara, itu malah menjadi YouTuber, menjadi musisi, dan sebagainya. Apakah hal tersebut itu mempengaruhi personal brandingnya Pak Refli sebagai ahli hukum tata negara? Sorry. Tesisnya itu selesai tahun berapa? 2021 ya, 2021. Oh, 2022. 2022 ya. Nah, itu apa pertanyaan tesisnya pada waktu itu? Oke, ini berarti saya perjelas ya, tesisnya itu judulnya Taktis Komunikasi Refli Harun dalam mempertahankan personal branding sebagai ahli hukum tata negara. Dan ini selesai di tahun 2022. Dosen pembimbing saya itu namanya Ibu Dr. Nini Sri Rezeki. Lalu ini pertanyaannya itu. Sorry, di fakultas? Di fakultas apa? Ilmu komunikasi dan politik. Ilmu komunikasi dan politik ya? Ya. Oke. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Oke, pembahasan. Karena ada 242 halaman, Pak. Ya, tesis questionnya apa? Pertanyaannya. Oke, sebentar. Tesis pertanyaannya itu di problem, permasalahan biasanya. Ya, rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa? Bagaimana taktis komunikasi Refli Harun dalam mempertahankan personal branding sebagai ahli hukum tata negara? Jadi, kita melihat bagaimana taktis komunikasinya Pak Refli sebagai seorang ahli tata negara itu dalam mempertahankan personal brandingnya. Satu aja? Iya, karena satu aja udah 242 halaman. Bukan soal lainnya. Maksudnya cuma satunya aja ya. Satu. Pada waktu tesis itu mau diajukan kepada pembimbingnya, apa komentar dia? Lalu pengujinya bilang apa gitu? Jadi itu kemarin saya diuji lama sekali, sekitar 3 jam oleh penguji saya. Jadi kemarin itu pertama saya mengajukan ini, yang beliau bicarakan kepada saya adalah apa benar ini akan menjadi sesuatu hal yang subjektif. Objektif, bukan subjektif seperti itu. Karena kan mungkin saya ada kedekatan khusus dengan Pak Refli, sedangkan yang namanya tesis itu kan kita harus melihat ada kedekatan khusus gitu ya. Kedekatan khusus dalam artian seperti ini. Saya kenal baik dengan pribadinya Bapak Refli dan juga keluarganya. Seperti itu. Jadi takutnya itu kan menjadi sesuatu yang blunder ya Pak ya. Dan penguji saya waktu menguji itu, alat itu membicarakan tentang apakah point of view saya ini ketika membicarakan tentang sosok Pak Refli itu kan ada di deskripsi, itu sesuatu hal yang ini objektif atau subjektif. Sedangkan saya kan juga membaca komen-komen juga dari yang lain tentang Pak Refli Harun dan sebagainya. Jadi saya melihat dari beberapa sisi memang. Tapi yang menjadi pertimbangan juga kenapa ini tesis ini diangkat ya karena
menurut mereka kenapa seorang Refly Harun itu sebagai orang yang sudah terkenal di dunia politik tiba-tiba jadi YouTuber. Nah itu juga menjadi pertanyaan besar untuk mereka, apakah ini mungkin agak ini ya Pak ya, ini kan pendapat orang ya, apakah memang seorang Refly Harun itu tidak sudah tidak lagi eksis menjadi ahli hukum tata negara karena tidak ada panggilan di televisi, maka dari itu beliau menjadi YouTuber ataukah apa? Nah ini yang mereka lihat dan go ahead lanjutkan gitu sih. Oke, lalu yang Dica temukan kan Dica udah wawancara semua. Lalu apa? Coba jelaskan yang lebih lanjut ya. Saya tahu kalau Dica grogi ya kan, karena berhadapan dengan narasumber utamanya langsung. Kan. Saya coba silakan. Oke, jadi karena waktu interview saya itu nggak langsung begini kan, hanya by phone aja kan. Zoom. Oh by Zoom bahkan. Oke, silakan. Ini langsung ke hasilnya aja kali ya Pak ya. Iya oke. Jadi begini, ketika Pak Refly itu saya masih ingat. Ketika Pak Refly itu berubah nih personal brand, saya nggak tahu nih, personal brandingnya Pak Refly itu sebagai ahli hukum tata negara itu ternyata masih bisa dipertahankan walaupun beliau itu menjadi YouTuber ataupun menjadi musisi atau apapun, karena dilihat dari bagaimana konten-konten yang Pak Refly itu buat di YouTube. Beliau ini selalu melihat apapun kasus politik atau berita tentang politik itu dari kacamata hukum tata negara, dan beliau itu konsisten dalam menjalankan apa yang beliau percayakan, bahwa hukum tata negara itu ya memang menjadi pakem saya sebagai seorang ahli hukum tata negara. Walaupun saya jadi YouTuber, mau itu beritanya tentang apapun, saya pasti ngeliat kacamatanya dari hukum tata negara, seperti itu. Nah, jadi personal branding Bapak sebagai ahli hukum tata negara itu tidak bergeser sama sekali untuk menjadi YouTuber dan musisi yang mungkin kalau misalnya YouTuber itu zaman sekarang itu bisa dibilang ya apapun, podcast kayak gitu kan apapun mau dibahas gitu ya, dari kacamata apapun gitu. Orang bisa melihat misal satu kasus itu dari kacamata, bukan hanya kacamata politik saja, politik itu juga banyak kan, tidak hanya hukum tata negara. Nah tapi Pak Refly tetap nih, kalau contohnya kasus apa yang kemarin ya, mungkin kasus-kasus yang FPI, betul ya Pak ya? Pernah ya. Nah, ada pembubaran FPI. Betul. Nah, itu kan Bapak kan juga melihat kalau misalnya dari negara ya, itu kan saya juga melihat nih review dari video-video punya Pak Refly juga. Kalau misalnya dari kacamata negara, bahwa ini nggak boleh nih kayak gini kan. Jadi Bapak Refly itu selalu mengkaitkan dengan kalau misalnya hukum di negara itu tidak boleh seperti ini. Kalau misalnya di negara kita itu tidak boleh sembarangan seperti ini. Jadi harus dilihat lagi ke dalam kacamata hukum tata negara. Nah itu Pak Refly konsisten menyebutkan itu. Itu sih Pak. Jadi walaupun Bapak nyanyi gitu ya, bukan berarti Bapak nggak laku atau suara Bapak nggak bagus. Tapi memang Bapak itu tidak bisa lepas dari branding Bapak sebagai ahli hukum tata negara. Nggak benar kalau saya nyanyi. Yang nyanyi itu Ogi sebenarnya. Oh gitu ya? Jadi saya koreksi ya. Gitu. Yang nyanyi itu namanya Ogi. Dan kebetulan saya dan Ogi ini menciptakan 19 lagu, kemudian 2 lagu dengan orang Aceh ya. Jadi semua saya sudah ciptakan dalam jangka waktu kira-kira 10 bulan saja, dari akhir 2021 sampai kira-kira September 2022. Terus saya menciptakan tidak kurang dari 19 tambah 2, jadi 21 lagu. Nah biasanya yang saya ciptakan itu saya tidak mengerti notasi, jadi nggak mungkin saya jadi musisi. Tapi saya bisa belajar menjadi penyair kan gitu. Jadi saya membuat idenya, kemudian yang mencari notasi namanya Ogi Cerista. Tapi ada 2 lagu yang notasinya dibuat oleh Hespinosa. Ya lagu tentang ibu saya yang meninggal dan lagu tentang pantun politik ya. Misalnya pantun politik itu Arjuna lesapana, tak ada yang selamat, jabatan amanah, tapi surga bagi penikmat. Nah gitu-gitu ya misalnya. Nah itu yang saya kerjakan sesungguhnya, karena saya punya moto Dica ya, nih life begins at 50. Jadi hidup dimulai ketika usia 50 tahun. Jadi kalau diingat, saya buat ini pada usia saya 50 tahun. Ya kan? Di awal 50 tahun, saya membuat ini karena saya merasa yakin bahwa kita bisa memulai profesi apapun
asal kita punya niat ya. Betul. Gitu. Kalau foto yang sana itu ketika usia saya 40 tahun menjelang 41 tahun. Itu 2010. Ketika saya mengungkap soal kasus korupsi yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar ya. Dan akhirnya dia tertangkap kan ketika jadi ketua. Pada waktu itu dia belum, masih menjadi hakim biasa. 2013 ketika dia tertangkap 3 tahun kemudian, Akil Mukhtar ini kemudian dia jatuh hukuman seumur hidup. Gitu. Oke, Rica, apalagi yang ditemukan? Dan boleh tanya ke saya kan, dibalik juga nggak apa-apa. Ya. Jadi apa lagi yang ditemukan dalam? Saya tahu kalau saya kan kebiasaan omong-omong kan. Kalau beliau barangkali belum terbiasa omong-omong sehingga agak grogi-grogi sedikit. Silakan. Iya. Dan memang di lagu-lagunya itu juga mengandung unsur politik, dan apapun itu everything is about politik kalau misalnya sama Pak Refli. Jadi ya nggak bisa saya, maksudnya di dalam kesimpulan ini juga personal branding Pak Refli itu tidak berubah. Oke, terima kasih ya. Jadi memang saya menciptakan lagu awal sekali itu memang tentang politik. Judulnya itu Salam 0%. Oke. Jadi Salam 0% itu adalah pada waktu itu kita banyak komponen society, ada Gatot Nurmantio, ada Ketua DPD Lanyala, sedang berusaha menghilangkan presidensial threshold. Oh ya. Agar dari 20% kursi menjadi 0% kursi. Walaupun belum berhasil, tapi kita ciptakan lagu. Jadi salam 0%, ucapkan salam 0%, ya kan? Jadi hapus ambang batas sekali lagi, ya kan? Buang 20%, ya. Kemudian hilangkan 25%. Ini 20% itu adalah kursi, 25% suara. Jadi alternatif. Nah, yang berikutnya adalah kita, sama saya dan Ogi maksudnya, kami ya, itu menciptakan lagu Pemimpin Adil, kalau masih ingat ya. Jadi Pemimpin Adil itu pada waktu itu terus terang saya mengingat Presiden Jokowi. Jadi ilhamnya jam 3 subuh tanggal 1 Desember tahun 2021. Itulah pertama kali ilham pertama bikin lagu. Ya, walaupun yang jadi duluan kalau tidak salah yang Salam 0% ini saya membayangkan tentang padang mahsyar waktu itu. Nah, di dalam padang mahsyar itu kan ada 7 naungan. Nah, salah satunya adalah naungan bagi pemimpin adil. Saya sambil bertanya, Jokowi ini pemimpin adil atau pemimpin zalim? Makanya di situ ada syairnya gini, engkau bisa bawa mata air kebaikan. Nah, itu mata air kebaikan itu adalah untuk pemimpin adil. Tapi pemimpin zalim, kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Jadi kalau dia zalim, dia bisa menenggelamkan umat manusia. Nah, sayangnya nggak tanya lebih jauh tentang arti Riza itu. Oke, itu pancingan saya. Silakan teruskan lagi. Oke. Dan sebenarnya saya penasaran sih, ketika menjadi YouTuber itu tuh Pak Refli itu memang pengen jadi YouTuber yang ya as a YouTuber, gimana ya bahasanya, atau cuma iseng-iseng aja, atau gimana sih Pak? Itu belum saya tanya soalnya kemarin. Yakin belum ditanya? Udah sih. Nggak mungkin, masih lupa dia. Jadi kan sekarang di sini kan. Oh iya, tapi maksudnya masa baru bikin tesis setahun udah lupa tesisnya apa? Oke, saya jawab secara baik-baik ya. Tapi seingat Dica dulu apa? Alasan saya membuat YouTube itu apa? Seingat Dica, seingat ya. Karena bisa jadi kan nyatetnya juga keliru atau apa? Apa seingat Dica? Seingat saya Pak Refli itu bikin YouTube karena ya saya jadi nggak enak ngomongnya. Nggak apa-apa. Karena panggilan TV udah berkurang kan Pak. Oke. Satu, apalagi? Terus abis itu waktu itu Pak Refli itu namanya juga lagi naik-naiknya, jadi Pak Refli pengen punya wadah sendiri untuk ini bukan nggak enak, ini enak kalau ini. Enak ya. Apalagi? Jadi bebas untuk berbicara kayak gitu. Apalagi? Pak Refli. Nah, coba Bapak gimana Pak? Kok lucu ini kan paradoks. Satu, panggilan TV berkurang, kedua namanya lagi naik-naik. Jadi kan suatu paradoks ya. Jadi saudara sekalian ya, tepatnya adalah bukan begitu. Jadi mudah-mudahan saya jujur ya. Jadi saya tahu bahwa kan orang mengenal saya dari undangan-undangan televisi. Nah, undangan televisi tersebut ya nggak mungkin dong setiap hari
atau setiap minggu atau setiap pekan. Kan televisi kan banyak narasumber sendiri, punya agenda politik sendiri, itu yang gawat. Dan saya merasa bahwa yang paling mengangkat nama saya itu ILC, Indonesia Lawyers Club. Ya. Dan kita tahu ILC itu sepekan sekali dan tidak bisa setiap pekan kita hadir. Betul. Belum tentu sebulan, bahkan bisa jadi 3 bulan tidak hadir. Ya, betul. Nah, sementara perkembangan sosial politik luar biasa. Karena itu saya berkesimpulan, waduh, tidak bisa saya menggunakan hanya sekedar undangan televisi untuk menyampaikan ide dan gagasan. Makanya saya nge-tweet, ada Twitter saya kan? Iya betul dari Twitter betul. Kalau Facebook saya tidak aktif lagi. Kalau Instagram hanya foto-foto, ya kan? Kita masyarakat yang audio visual. Akhirnya saya memilih YouTube. Dan sebenarnya saya sudah mulainya Februari 2019 ketika kita ada acara di Bali kan, sama Bu Evi, Mas Hari kan. Betul. Tetapi ternyata karena YouTube-nya dipegang orang lain, tidak berhasil berkembang. Karena saya tidak tahu bagaimana cara mengendalikan YouTube, membuat konten dan lain sebagainya. Nah akhirnya saya ulangi lagi setelah usia 50 tahun, saya bikin pesta yang bukan pesta lah ya, selamatan atau rasa syukur yang lumayan. Saya mengundang banyak tokoh, nanti bisa dilihat ya di video ini nanti ya. Kemudian termasuk saya juga ya. Ya termasuk yang saya katakan tadi Mas Hari, Bu Evi ya. Geng kita di Bali ya. Itu ini saya bikin dan alhamdulillah sukses karena suksesnya didorong oleh banyak faktor tentunya. Oke. Nanti saya tanya lagi ya. Jadi saya tidak bisa mengandalkan panggilan televisi saja. Betul. Karena kalau televisi bisa jadi ketika saya ingin menyampaikan sesuatu televisi tidak memanggil. Tapi kalau saya punya YouTube dan YouTube itu ditonton orang lain, saya at any time bisa menyampaikan ide dan gagasan. Bahkan pernah Deddy Corbuzier mengatakan dengan bahasa bercanda walaupun bahasanya agak jorok sedikit tapi wah lu anjing lu katanya. Jam 3 masih live ya kan. Nah, ini kan bahasa anak gaul sekarang kan, bukan berarti memaki ya. Nah, jadi itu yang menurut saya akhirnya membuat saya bersemangat. Oke, sekarang pertanyaannya adalah apakah niat dan cita-cita saya itu terrealisasi atau tidak menurut Dica? Sebagai seorang YouTuber? Ya, dengan niat tadi untuk menyampaikan ide dan gagasan ke banyak orang gitu. Menurut saya ya, karena dilihat dari banyak viewers, like, followers yang naiknya sangat signifikan, itu kan subscribers. Subscribers itu naiknya cepat banget dan itu kan juga dimasukkan ke dalam tesis saya kan, itu menjadi salah satu indikator keberhasilan dari Pak Refli itu sebagai seorang YouTuber. Tapi balik lagi, personal brandingnya itu apakah berubah atau tidak? Makanya kan setiap segmen YouTube-nya Pak Refli kan kita lihat nih Pak Refli ini konsisten atau tidak dalam menjalankan prinsipnya sebagai seorang ahli hukum tata negara dalam YouTube channel Pak? Konten dalam YouTube channel saya. Ya memang mudah-mudahan ya kan yang menilai kan orang lain, masa saya menilai diri saya sendiri ya. Tapi saya berusaha bahwa dalam setiap konten itu memberikan bobot hukum tata negaranya. Bisa kita tidak sepakat dengan satu hal ya. Tapi bisa sepakat. Kadang-kadang orang suka dan tidak suka itu kan bukan berdasar pendapat kita saintifik, ilmiah atau tidak, tetapi lebih pada suka dengan kita atau tidak. Kan itu agak berat sesungguhnya ya. Sebagai contoh misalnya ketika kita bicara tentang perpanjangan masa jabatan, saya mengatakan perpanjangan masa jabatan itu seperti yang diinginkan Presiden Jokowi mau diperpanjang atau 3 periode, nggak ada di konstitusi. Itu malah yang makar, yang mengkhianati, itu yang mencederai konstitusi. Tapi kalau perpendekan masa jabatan, saya katakan ada di konstitusi. Misalnya presiden mengundurkan diri atau di-impeach, dimakzulkan. Nah, orang tentu nggak suka kan dengarnya yang pro Presiden Jokowi. Loh, kok nggak mau diperpanjang? Iya, nggak ada di konstitusi kita, kecuali diubah. Masa konstitusi diubah untuk menyesuaikan dengan orang yang sedang menjabat? Itu nggak benar namanya. Karena konstitusi itu harus untuk ke depan.
sesuatu yang memang belum terjadi kalau dia menyangkut orang. Tapi kalau ada orang existing di kekuasaan, tiba-tiba kita ubah konstitusinya untuk memperpanjang masa jabatan, itu ya nggak fair namanya kan. Oke. Karena kontrak kerja dia kan 5 kali 2 tahun atau 10 tahun maksimal. Tuh. Jadi perspektif itulah yang barangkali mudah-mudahan yang membedakan saya dengan YouTuber lainnya yang menggarap tema yang sama. Karena banyak YouTuber membuat YouTube tetapi tidak memiliki perspektif. Betul. Gitu. Banyak. Jadi dia bahas-bahas saja, tapi perspektifnya nggak ada. Nah, saya mudah-mudahan dengan ilmu yang saya pelajari itu ada perspektifnya, terlepas orang suka atau tidak. Itu yang ingin saya tambahkan. Silakan Dija. Ya, itu menjadi nilai plus saya juga ketika saya kenal dengan beliau itu. Beliau juga offline atau online di kamera itu selalu memang melihat apapun dari sisi hukum tata negara. Jadi kita tidak bisa langsung ngomong. Enggak juga dong. Kalau saya melihat perempuan cantik ya tidak dari hukum tata negara itu kan. Tapi dari hukum alam saya melihat. Hukum alam ya. The natural law. Ya. Iya, tapi saya memang suka bertukar pikiran, ataupun saya suka kepo gitu kan. Pak, kalau misal politik seperti ini, ada bahasan seperti ini nih, menurut Pak Refli gimana? Memang beliau ini adalah orang yang cerdas dan bijak menurut saya. Jadi banyak juga pencerahan-pencerahan dari beliau itu yang menurut saya, oh iya ya benar juga. Jadi saya ini belajar untuk tidak melihat satu sisi dari satu perspektif seperti itu. Jadi Pak Refli selalu mengatakan bahwa kalau misalnya kamu melihat seperti itu, ya kamu harus lihat dari sisi lainnya. Nah, itu yang saya suka dari Pak Refli Harun. Jadi itu juga yang membuat saya salut dengan beliau. Jadi gitu. Suka perspektifnya ya? Iya. Orangnya belum tentu ya? Oh, belum Pak. Oh, belum? Tidak maksudnya. Belum tentu maksudnya. Sahabat daerah sekalian, Dija Widianti adalah seorang ibu rumah tangga, sudah punya putri atau putra? Putri. Putri ya, jangan salah duga. Ya. Saya dulu sering bercanda sama beliau, tetapi beliau adalah seorang ibu-ibu walaupun masih Mahmud ya. Mahmud ya. Marmut. Mahma muda. Ya, apalagi dicayangin ini. Boleh nambah komentar, boleh tanya saya. Silakan. Dibalik juga boleh. Kita iseng-iseng kan gitu namanya. Ya. Kok iseng-iseng sih? Serius kita maksudnya. Serius ya. Namanya itulah enaknya YouTube. Saya menganggap bahwa kita bebas. Jauh lebih bebas ngomong di YouTube ketimbang di televisi. Televisi itu belum apa-apa durasi waktu. Lalu kamera menyorot kita ke sana kemari langsung ini kan. Nah, tapi YouTube kita bisa jauh lebih santai, durasinya kita bisa bikin. Saya pernah interview di tempat ini dengan almarhum Rizal Ramli berapa? 2,5 jam. Wow. Coba bayangkan how to keep his state during within 2 hours. 2.5 hours. Luar biasa kan? Betul. Wah, kalau kita tidak menarik, tapi kita pancing terus, ya mudah-mudahan itu legacy ya, karena sekarang beliau kan sudah tidak ada lagi. Jadi, kalau orang mau lihat tentang Rizal Ramli, tontonlah kembali Refli Harun Channel yang interview dengan Rizal Ramli selama 2,5 jam. Silakan Dica, teruskan. Iya, jadi selain itu juga Pak Refli ini juga saya lihat nih di YouTube-nya juga kan banyak hal yang menurut saya ini tidak bisa dilihat dari perspektifnya hukum tata negara, tapi beliau bisa ngebelokin itu ke hukum tata negara. Kayak seperti kasus pembunuhannya FPI kalau nggak salah. Oke, ya. Ya, Pak Refli ini kalau misalnya orang mungkin ya bahas di podcast atau di YouTube itu kan masih tentang pembunuhan ya, tentang bagaimana ceritanya, bagaimana ininya. Tapi beliau ini ngebahasnya dari hukum tata negara lagi gitu, kayak wah, beliau ini cerdas banget. Cerdas ya Pak ya. Saya justru tadi nunggu-nunggu. Kok Dica nggak membahas ya mengenai tagline saya keren cadas itu? Keren cadas. Karena orang kan menganggap wah ini Pak keren cadas nih, cadas dan lain sebagainya. Padahal itu sebagai sebuah tagline, saya tidak tahu. Dica bahas nggak itu soal tagline keren cadas itu di dalam disertasi? Keren cadas. Nggak saya bahas. Saya berharap apakah saya dengan membuat tagline seperti itu, karena keren cadas itu sebenarnya kependekan dari K itu kepoin. Kepoin. R itu Refli. N itu ngebangun.
Ngebangun. Jadi biar bahasa gaul ya kan. Oke, keren. Cadasnya channel cerdas. Bener berarti kan? Jadi saya memang ingin pemirsa ini, penonton atau sobat era itu setelah nonton saya itu menjadi cerdas karena saya menampilkan sebuah perspektif yang orang lain mengatakan oh iya benar juga ya, atau keliru. Nah memang tensi politik itu kadang-kadang membuat orang kemudian tidak lagi bicara mengenai perspektifnya, tapi suka dan tidak sukanya. Iya. Nah ini yang sebenarnya agak berat, ya kan? Sebagai contoh misalnya, saya menggunakan kata pengkhianat, ya kan? Terhadap misalnya pendukung Anies yang belum apa-apa sudah mengucapkan selamat ketika kita sedang berusaha mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi. Itu kan sebuah statement yang keras. Tapi kalau kita lihat dari sisi tata negaranya, how come, bagaimana Anda mengucapkan selamat sementara satu, belum ada penetapan pemenang dari KPU. Kan KPU kan baru menetapkan suara. Betul. Kedua, masih ada komplain di Mahkamah Konstitusi. Dan komplain itu bisa mengubah peta, mengubah keadaan. Jadi ketika Anda menyampaikan selamat, itu too early menurut saya. Dan tidak etis. Karena Anda adalah partai yang mengusung salah satu calon yang suaranya untuk sementara dianggap kalah. Ya kan? Itu misalnya. Nah, lagi-lagi memang perspektif tata negara. Tapi orang selalu mengatakan, wah ini tidak ikhlas, tidak legowo, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita pakai perspektif ilmu pengetahuan, nggak ada kaitannya dengan ikhlas dan tidak ikhlasnya, legowo dan tidak legowo. Pengetahuan itu terkait adalah logis dan tidak logis. Ya kan? Jadi kalau misalnya apa yang saya sampaikan itu masuk akal, logis, ya Anda harus menerimanya. Kecuali yang saya katakan tidak logis, ya kan? Atau akurat, tidak akurat. Data yang saya sampaikan ternyata tidak akurat misalnya. Jadi bukan suka dan tidak suka. Betul. Tentu bukan berarti tidak mempengaruhi seorang analis ya, tetapi sedapat mungkin jangan itunya yang ditekankan, tetapi alasan-alasan logis tidak logis, akurat dan tidak akuratnya itu. Betul. Kalau logis terkait dengan ijtihad, cara berpikir, kalau akurat tidak akurat, data yang disampaikan. Ya kan begitu. Oke, silakan lagi Dica. Kok banyak kan saya yang ngomong malah terbalik. Karena saya tahu Dica walaupun baru 2 tahun lupa dengan tesisnya. Jangan-jangan dia nggak tertarik. Jangan-jangan. Nggak gitu. Oke, silakan. Tertarik. Karena gini sih, maksudnya gini. Ini kan saya ini kan melihat taktisnya Pak Reflihan dalam menyampaikan bahwa Bapak ini adalah seorang ahli hukum tata negara, saya ini ahli hukum tata negara gitu kan. Tapi kan sebenarnya ternyata banyak juga orang-orang ahli hukum tata negara ini kan selain Pak Refli gitu kan. Iya dong, masa cuma satu. Kalau satu ya terkena kewajiban fardu kifayah saya. Oke. Iya, nah pasti orang kan bertanya nah itu juga salah satu yang ditanyakan sama dosen saya. Dari sekian banyak ahli hukum tata negara, kenapa kamu pilih Pak Refli Harun gitu kan? Dan jawaban Dica apa pada waktu itu? Karena yang punya YouTube itu Pak Refli. Wah, itu ini jawaban yang objektif. Subjektif Pak, subjektif. Oh enggak, maksudnya kalau yang punya YouTube cuma saya. Objektif ya kan? Iya, objektif. Ya, kalau ukurannya punya YouTube ya. Betul. Tapi kalau ukurannya kedekatan, dan yang lebih kacaunya lagi, reachable. Bisa dijangkau sebagai seorang narasumber lah. Itu sangat subjektif. Sangat subjektif. Ya, tapi kalau objektif ya memang yang punya YouTube ya kan? Iya. Okay. Karena saya jawab kenapa nggak pilih yang lain ya karena yang lain itu tetap mempertahankan identitas mereka sebagai ahli hukum tata negara, tapi yang berani untuk out of the box, yang berani keluar jalur itu adalah salah satunya Pak Refli. Nggak salah satunya, memang satu-satunya Pak Refli. Iya. Iya kan? Jadi sebenarnya Dica ya, saya ketika membuat YouTube itu ya, karena barangkali pikirannya murni pada waktu itu, khusus saya membuat YouTube itu untuk wadah komunikasi, menyampaikan gagasan dan pemikiran saya pada waktu itu bahkan tidak pernah berpikir tentang AdSense. Oh ya. Dan saya tidak tahu sejauh apa, sekuat apa dampaknya. Yang kita inginkan pada waktu itu adalah kita memenuhi syarat untuk yang namanya monetisasi. Bukan karena uangnya, tapi progresnya. Kan orang kan selalu menandai progres YouTube itu berhasil atau tidak, apakah sudah monetisasi atau enggak. Betul. Berarti harus 1.000 subscribers, kemudian
4.000 jam tayang, 4K ya betul, 4.000 jam tayang. Dan itu alhamdulillah bisa saya capai kalau tidak salah hanya dalam hari yang ke-17. Iya betul. Jadi hari yang ke-17 itu sejak tanggal 22 Maret saya sudah punya subscriber lebih dari 1.000 dan jam tayang lebih dari 4.000. Sehingga smooth. Walaupun sekarang tantangannya lebih berat karena semua orang punya YouTube. Ya kan? Tetapi paling tidak ini yang lebih konsisten karena terus-menerus mengudara, ya kan? Ya. Oke, silakan lagi kalau ada. Ya, dan kalau saya tanya lagi kenapa gitu, saya juga penasaran gitu kan. Maksudnya kenapa saya sampai membuat Pak Refli dan YouTube ini sebagai tesis saya kan. Tesis kan agak berat ya Pak S2 gitu kan. Itu karena gini, Pak Refli ini saya penasaran kenapa beliau itu bikin YouTube dan konten-konten YouTube-nya itu tuh bisa sehari 1, sehari 2, sehari 3, dan beliau ini bisa bikin YouTube di mana aja untuk mengutarakan apa yang mungkin menjadi pikirannya beliau, yang dimana ya tetap aja beliau itu pasti akan mengarahkannya ke arah hukum tata negara gitu kan. Walaupun waktu itu juga ada omongan gini, kenapa pilih Refli Harun? Apa mungkin karena beliau ini lagi viral kenapa? Barisan sakit hati dulu ya kayak dibilang ya Pak ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Iya kayak gitu. Jadi kita kan mengulik-ngulik aja nih, maksudnya beliau ini apakah benar adalah seorang barisan sakit hati, salah satu dari mereka, atau memang Pak Refli ini senang mengutarakan pendapatnya yang dimana orang itu pasti kan ada salah dan benar, ada dua ya Pak ya, suka dan tidak. Nah, selalu ada dua sudut pandang. Sudut pandang ya. Jadi kadang-kadang kan saya dituding kan, saya membuat YouTube karena saya sakit hati dengan Presiden Jokowi, ya kan? Iya betul. Gitu. Sehingga saya kritik Jokowi karena saya diberhentikan sebagai komisaris utama di BUMN. Nah itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Saya berhenti sebagai komisaris BUMN itu per 20 April 2020. Tadi tahun berapa saya katakan saya pertama kali bikin YouTube? 2022. No. 2020. Sorry. No. Sebelumnya 2019. Sebelumnya kita sudah bikin YouTube itu. Dan saya udah bahas soal presidensial threshold, soal macam-macam, ya. Tapi pada waktu itu memang belum berhasil. Dan saya semacam relaunching lagi sebelum saya berhenti. Yaitu sebulan sebelum saya berhenti. 22 Maret 2020. Nah, begitu saya bikin konten-konten yang hot tentang istana, waktu itu saya ingat betul, tentang anak-anak muda yang menjadi staf khususnya Presiden Jokowi yang ditengarai menyalahgunakan jabatan. Sehingga ada yang mengundurkan diri. Ada yang norak, ngaku setingkat menteri dan lain sebagainya. Ya. Dan itu banyak yang nonton, sampai 400.000 yang nonton ya, untuk sebuah channel yang baru luar biasa. Dan akhirnya orang heran, loh kok kritiknya keras sekali. Dan bahkan sebelumnya 2017, saya sudah membuat tulisan di Kompas ketika 3 tahun Presiden Jokowi yang judulnya adalah Memimpin Pemberantasan Hukum. Jadi saya melakukan itu dengan kesadaran bahwa saya adalah ahli atau seorang ahli hukum tata negara yang melihat masalah dari perspektif ilmu pengetahuan yang saya pahami. Nah, konsekuensinya saya kemudian diberhentikan gara-gara itu. Ya, itu sesuatu yang saya tidak terlalu pikirkan lagi. Kenapa? Karena bagi saya jabatan itu, apalagi cuma sekedar dalam tanda kutip cuma ya, komisaris utama, artinya perannya kan terbatas, ya kan? Bukan peran sentral sesungguhnya, kan perannya cuma peran pengawas, bukan peran eksekutor. Dan kalaupun eksekutor cuma satu bidang, bukan seperti menteri atau presiden atau wakil presiden. Karena itu saya mengatakan tidak tepat orang kemudian mengatakan itu. Misalnya gini ya. Ini saya jadi komisaris utama. Ini saya YouTube. Lalu disuruh pilih YouTube atau pilih jadi komisaris. Ya saya pilih YouTube. Kan niat saya adalah untuk menyampaikan ide dan gagasan. Menurut saya itu jelas lebih worth it secara apapun. Moral dan ekonomi juga bisa jadi lebih worth it. Toh saya juga bukan komisaris yang gitu-gitu amat. Walaupun saya komut di 2 institusi, Jasa Marga dan Pelindo 1, ya bukan yang sekelas Pertamina, Telkom, atau bank-bank Himbara ya. Itu. Oke, silakan lagi. Jadi, kalau misalnya orang mengatakan saya sakit hati,
insya Allah sama sekali tidak benar. Iya. Tapi apakah saya sakit hati? Saya sakit hati kalau negeri ini menjadi negeri yang otoriter. Hmm. Saya sakit hati kalau presidennya tidak bekerja secara becus. Saya sakit hati kalau koruptor dibiarkan tanpa proses hukum. Jadi kita ingin lihat negara ini benar. Iya. Dan YouTube ini adalah salah satu media pengingat. Itu. Silakan Dica. Ya, dan ini juga salah satunya beliau itu tetap aja perspektifnya pada hukum tata negara yang beliau ini sangat mencintai Indonesia. Jadi ya apapun itu tetap aja beliau ini pengen negara kita sebenarnya ya lurus ya Pak ya. Ya insya Allah ya. Artinya gini, manusia itu kan kita tidak tahu sesungguhnya apakah pendapat kita itu benar atau tidak. Iya. Benar dan tidak itu kan ada dua perspektif. Perspektif yang absolut dan itu Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Kedua, perspektif lain, misalnya perspektif ilmu pengetahuan. Kita bisa debatkan, ya kan? Misalnya saya mengatakan bahwa pemerintahan ini gagal dalam 4 aspek, dalam penegakan hak asasi manusia, dalam penghormatan terhadap konstitusi, dalam pemberantasan korupsi, ya kan? Dan kemudian di dalam menumbuh kembangkan demokrasi, karena 4 itu menjadi kajian saya kan, konstitusi, pemberantasan korupsi, demokrasi dan penghormatan hak asasi. Maka kan kita bisa berdebat. Betul. Baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Betul. Secara kualitatif, ya kita bisa membuat suatu argumentasi, bangunan argumen yang logis, yang rasional. Secara kuantitatif, ya kita bisa lihatkan angka-angka. Misalnya, indeks persepsi korupsi kita berapa? Ternyata jalan di tempat. Warisan SBY 34 sekarang turun lagi menjadi 34 juga. Itu kan berarti 10 tahun, within 10 years itu tidak berkembang. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut saya merupakan pembelajaran agar kita cerdas dan rasional. Jadi tidak emosional. Jadi sekali lagi saudara sekalian, saya nggak pernah memikirkan jabatan. Yang saya khawatirkan adalah pemerintahan ini menjadi pemerintahan yang otoriter dan memenjarakan orang yang berbeda pendapat. Itu yang saya khawatirkan sesungguhnya. Ya, apalagi Cica. Dan gaya berbicara beliau ini saya harusnya ngomongnya objektif nih ya, nggak boleh subjektif. Jadi yang saya lihat dan saya nilai itu ketika membuat tesis ini, bagaimana taktisnya Pak Refli, taktis komunikasinya itu dalam menyampaikan personal brandingnya ini sebagai ahli tata negara, walaupun beliau ini tidak selalu menyebut saya ini ahli tata negara, jadi saya melihat itu enggak. Itu juga dari gaya bahasanya beliau. Gaya bahasanya beliau sebagai komunikator kepada komunikan itu menggunakan bahasa yang memang disesuaikan dengan nggak hanya ke orang tua dan tidak terlalu berat. Jadi kita sebagai anak muda, saya anak muda ya Pak ya? Sebagai lebih anak muda dari saya. Iya benar. Minimal lebih muda dari saya. Tapi Dica under 30 ya? 17 tahun kayaknya. Oh 17 tahun, oke ya, 17 tahun. Saya baru 25 ya. Iya, makanya gaya bahasa komunikasinya sangat tertangkap sama saya yang umur 17 tahun ini. Gitu. Tidak terlalu berat sebagai seorang ahli hukum tata negara ini, beliau bisa menjelaskan dengan mudah, dimengerti oleh orang-orang yang tidak mengerti hukum seperti saya. Itu sih. Jadi walaupun kita ngerti hukum, tapi beliau itu menjelaskannya secara easy way aja. Jadi kita nggak dengarnya juga, oh ternyata kayak gitu, oh ternyata kayak gitu. Kan itu bagus atau itu ketengan? Itu sebenarnya bagus. Nah, itu balik lagi. Ada yang suka dan ada yang tidak suka kan. Ada mungkin orang yang mengerti hukum mengatakan bahwa ini ngomongnya mungkin terlalu simple nih sebagai seorang ahli hukum tata negara. Tapi ada juga nih orang-orang yang tidak paham hukum yang fasih seperti saya yang bukan anak hukum itu mengatakan bahwa ini saya gampang nih ngertinya nih ketika Pak Refli kan banyak kiasan-kiasan yang Pak Refli buat ya di dalam YouTube. Jadi yang orang itu bisa mudah mengerti, orang yang tua, muda, itu dia bisa paham apa yang dimaksud oleh Pak Refli karena ya banyak perumpamaan-perumpamaan seperti itu. Oke, sebenarnya saya tidak tahu ya perumpamaan atau apa, tapi begini, Dica ya, saya punya latar belakang sebagai seorang jurnalis. 8 tahun ya sebagai jurnalis. Betul. Bahasa jurnalis adalah bahasa yang sedapat mungkin dipahami oleh awam. Jadi jangan berpikir bahwa orang akan paham dengan satu kalimat kalau kita sendiri nggak paham apa maksud dari kalimat tersebut. Banyak orang ngomong dengan bahasa yang canggih-canggih,
tapi dia sendiri nggak paham. Nggak paham. Satu. Kedua, dia tidak menyampaikannya dengan bahasa yang terstruktur ketika bertutur. Kan yang terstruktur itu adalah ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada keterangan dan lain sebagainya. SPOK, ya. Jadi paling tidak struktur itu harus kita kuasai. Nah, saya termasuk orang yang punya pengalaman lama ya sebelum menjadi katakanlah so-called ya ahli hukum tata negara, menjadi wartawan itu saya pelajari betul bagaimana bahasa yang mudah dimengerti orang. Karena ketika saya menyampaikan sesuatu, target saya adalah orang mengerti apa yang saya sampaikan. Makanya sesungguhnya kalau seandainya kita punya range bahasa dari bahasa yang low level sampai yang highest level, maka saya harus bermain di ya kira-kira mediannya lah, tengah-tengahnya. Tidak terlalu rendahan, tapi tidak terlalu kelewat tinggi. Jadi bisa, ya misalnya saya selip-selipin bahasa Inggris apa-apa, tapi kan bahasa Inggris yang umum saja, orang paham. Kalau saya mengatakan misalnya constitutional interpretation misalnya, kan orang udah paham interpretasi konstitusi kan. Tapi itu pun kita sebutkan dalam bahasa Indonesianya. Kok sok-sok Inggris dan lain sebagainya. Ini kan soal gaya berbahasa. Coba lihat juri Indonesian Idol atau X Factor itu kan. Wah, itu kadang-kadang bahasa Inggris. Karena audiensnya pun kadang-kadang bahasa Inggris. Betul. Ya kan? Jadi hal-hal seperti itu juga kita harus ikuti ya. Dan ada satu hal, usia saya ketika membuat YouTube itu 50 tahun nih. Enggak mungkin. Sementara pembaca saya setelah saya lihat di bawah 50 tahun. Ya memang maksimal kebanyakan 25 tahun ke atas. Range-nya 25 sampai 50 itu yang terbanyak. Tapi artinya di bawah saya usianya. Anda bisa bayangkan kalau kita menggunakan bahasa yang lebih tua. Jadi kalau in term of communication misalnya ya, nah kayak bahasa gitu ya. Dalam hal komunikasi misalnya, kalau di ILC, Indonesia Lawyers Club, versi TV ya, yang bukan versi sekarang, itu saya berusaha menggunakan bahasa yang yang sedikit lebih tinggi. Ya, saya menua karena narasumber di sekitar saya itu kadang-kadang jauh lebih senior dibandingkan saya, dan saya ditempatkan di pembicara akhir, kadang-kadang nomor 2 terakhir, kadang-kadang paling akhir gitu, sehingga saya harus menua. Tetapi di YouTube saya nggak mungkin menua, saya jauh lebih mudah. Nah, memang saya juga termasuk orang yang suka belajar komunikasi ya. Walaupun saya tahu komunikasi itu tidak hanya membutuhkan suara yang benar, tapi mimik yang juga mendukung, gesture yang mendukung, dan fisik yang mendukung. Ya kan? Gimana kita berkomunikasi kalau kita sudah ngantuk misalnya, ya kan? Oke, silakan lagi Dica. Ya, nah itu kalau misalnya personal branding Bapak dibedakan antara YouTube dan ILC, kita bahas yang baru saja Pak ya. Itu apakah Bapak ketika di ILC itu mempertahankan personal branding Bapak sebagai orang yang memang ahli dalam tata negara, jadi menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi gitu Pak? Ya, sebenarnya bukan bahasa tinggi ya. Saya menggunakan bahasa yang lebih ilmiah. Ya. Karena mungkin lingkungan. Ya, bahasa yang lebih convincing, ya, meyakinkan bahwa saya expert loh di bidang itu, kan? Itu kan subjektif saya. Betul. Tapi kalau untuk YouTube, saya lebih menggunakan bahasa yang menengah ke bawah untuk attract sebanyak mungkin audiences. Tapi belakangan saya agak shock. Ternyata TV memperhatikan rating. tidak hanya soal substansi, tapi juga aksi, ya kan? Karena mereka talk show. Makanya akhir-akhir ini orang agak heran. Kenapa saya suka ribut, misalnya saya suka dengan bahasa yang keras. Padahal sama sekali saya tidak marah sama orang. Cuma saya bahasa keras karena ya barangkali ya kita ini no viral, no justice, ya kan? No viral kalau kita ngomong biasa-biasa saja, tapi ngomong yang luar biasa, wah itu bisa viral kemana-mana. Jadi memang lalu lintas komunikasi sekarang ini ya itu sudah luar biasa complicatednya, kompleks. Jadi kalau kita tidak menyampaikan pesan yang distinktif, yang berbeda dibandingkan komunikator yang lain, ya nggak akan didengar kita, nggak akan dilihat.
Betul. Padahal kalau kita nggak didengarkan orang, nggak ditonton orang, ya ngapain kita menyampaikan pesan? Artinya pesan itu tidak tersampaikan. Itu jadi ada alasan-alasan itu. Gitu. Berarti Bapak mempertahankan eksistensi Bapak juga dalam membuat YouTube itu, Pak, sebagai ahli hukum tata negara. Iya, jadi kita kan harus jujur ya. YouTube ini adalah sarana untuk komunikasi saya. Betul. Tapi secara ekonomis, alhamdulillah, paling tidak bisa menunjang ketika kita harus mengambil jalan yang terjal, idealis. Ya kan? Misalnya, saya mengambil jalan yang terjal untuk tidak mau terikat atau direkrut oleh pemerintahan. Karena saya mengatakan pemerintahan ini adalah pemerintahan yang diperoleh dengan cara curang dan saya mengatakan haram bagi saya untuk ikut dalam gerbong pemerintahan ini. Anda bisa bayangkan, artinya kan saya akan menolak semua jabatan publik selama 5 tahun ke depan. Bayangkan itu konsekuensinya. Nggak ada orang yang berani ngomong begitu. Ya kan? Padahal orang bisa berubah sebulan saja. Bahkan berapa hari saja orang bisa berubah. Saya mengatakan 5 tahun saya tidak akan berubah. Nggak gila sebenarnya itu kan. Tapi kan ujian kemanusiaan kita kan. Tapi Anda kan tidak mungkin kalau Anda tidak ada penghasilan sama sekali. Makanya alhamdulillah dari YouTube saya masih dapat menghasilkan. Tapi orang sering keliru. Mengatakan seolah-olah, wah, very huge money. Enggak, biasa-biasa aja. Bahkan itu diperoleh dengan cara kerja keras. Ya kan? Tetapi kan sumber penghasilan kan tentu insya Allah bukan dari YouTube saja. Saya juga pembicara di seminar. Saya juga bisa diundang pada kegiatan-kegiatan training dan lain sebagainya. Bahkan saya juga seorang lawyer yang biasa berperkara di Mahkamah Konstitusi. Karena saya mengkhususkan ini di Mahkamah Konstitusi saja. Walaupun ini punya catatan, saya bukan pengejar klien. Ya, makanya saya tidak bikin kantor yang gimana-gimana. Saya floating saja. Kalaupun orang mau datang ke saya, ya mereka punya nomor telepon saya dan bisa datang atau bertemu di mana saja. Gitu. Silakan Dija. Tapi gini, saya Pak, khawatir saya diprotes orang, nggak apa-apa lah. Ini yang narasumber siapa sih sebenarnya? Silakan. Ya, tapi gini Pak, ya. Bukannya memang seorang apalagi ahli hukum ya, ahli hukum di negara kita ini, di Indonesia ini, apalagi sebagai ahli hukum tata negara ini yang sudah lama di MK juga ya, waktu saya lihat di biodata Bapak itu, riwayat Bapak itu memang harus dalam posisi yang netral di dalam negara ini, Pak. Jadi tidak boleh masuk ke dalam pemerintahan ataupun mengintervensi pemerintahan, tapi mereka sebagai pengamat yang memang harusnya, ini menurut saya pribadi ya, mereka harusnya memang membuat jalan rel sendiri untuk membuat negara Indonesia ini, ya kalau dikatakan ya lurus, apa bahasanya ya Pak ya? Oke, saya tanyakan kepada pemirsa. Jadi pemirsa sekalian ada pendapat bahwa ahli hukum tata negara itu nggak masuk pemerintahan, sebenarnya mix up. Ya. Mix up, ya. Jadi ada orang yang memilih berada di luar pemerintahan, tetap kritis, ada yang kemudian direkrut dalam pemerintahan. Tidak hanya ahli hukum tata negara, ya ahli-ahli lainnya. Betul. Ya, misalnya ahli ilmu politik, Pratikno misalnya. 2 periode menjadi Menteri Sekretaris Negara. Tentu pertanyaannya adalah, dalam 2 periode itu apa yang dia lakukan? Apakah dia masih setia pada ilmunya, ataukah sudah jauh menyimpang dari ilmunya? Kita nggak tahu. Yusril Iza Mahendra sekarang mungkin akan masuk lagi ke dalam pemerintahan. Ya, ada orang-orang yang memang menyediakan diri untuk menjadi orang dalam pemerintahan, tapi ada orang yang di luar pemerintahan. Kalau kemarin Anies menang, bisa jadi saya masuk pemerintahan, ada jabatan publik, tapi bisa juga tidak, karena mentalitas saya adalah orang bebas. Saya selalu ingin mengkritik, selalu ingin memberikan different opinion, ya. Jadi siapapun yang menang, ya saya tetap orang yang berada di luar pemerintahan. Karena sekali lagi yang saya katakan tadi kepada Dica, saya sangat senang sekali kalau negeri ini menjadi negeri yang demokratis. Apalagi Dica, yang barangkali perlu digarisbawahi lagi misalnya, yang Dica ingat gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita ngelihat YouTube Pak Refli yang dulu itu boomingnya itu kenapa, dan kenapa, ini subjektif ya Pak ya? Ini subjektif. Kenapa orang itu suka ya? Balik lagi, karena pertama Bapak itu mempertahankan eksistensi Bapak itu dengan cara yang baik.
Oke. Dan mungkin memang bukan untuk eksis karena memang kan awalnya tidak diduga-duga ya Pak ya, hanya untuk menyampaikan pendapat aja. Ya. Yang kedua itu Bapak tetap mempertahankan personal branding Bapak itu sebagai ahli hukum tata negara dengan apa yang sudah Bapak sampaikan dalam konten-konten Bapak yang memang berbau hal apapun, tetap aja baliknya Bapak lihat dari kacamata hukum tata negara, dan itu Bapak melihat secara objektif, bukan subjektifnya Bapak sebagai Refli Harun, tapi sebagai ahli hukum tata negara yang dia bilang objektif itu subjektif. Oh, itu kan menurut saya. Jadi ya, subjektif menurut saya, tapi ketika Bapak menyampaikan itu kan sesuatu hal yang objektif seperti itu. Lalu yang ketiga, viewersnya luar biasa ya, karena saya kan melihat ya, saya kan menggeledah YouTube Pak Refli Harun itu viewersnya, subscribersnya itu naiknya sangat signifikan. Untuk itu beli nggak Pak? Oh enggak. Karena saya mulai dari nol ya. Iya. Dan tidak terpikir juga mau membeli akun ya. Bahkan saya membuat akun-akun lainnya yang juga sudah monetisasi ya. Jadi ada akun kedua saya yang 200-an ribu lebih, 235.000. Ada akun ketiga saya yang 40-an ribu, ada akun yang keempat saya yang 30-an ribu. Jadi saya ada 4 akun sesungguhnya ya, walaupun 3 akun ini adalah 2 akun terakhir ini yang saya take over dari akun-akun yang saya buat dan tidak aktif ya. Seperti Ogi Cerista bikin akun sendiri, tapi dia tidak aktif lagi, saya take over dan saya isi dengan konten-konten saya kan. Dan akhirnya ya alhamdulillah berkembang juga. Tapi terakhir Dica ya, sebenarnya kan mungkin Sobat Era pengen tahu. Jadi setelah membuat tesis itu nilainya berapa? Nilainya itu A sih. Oh ASI ya. ASI. Belas ASI dari dosen enggak. Dapatnya A karena memang pertama itu dari personal branding hukum ke bagaimana hukum komunikasi, lalu strategi komunikasi dari Pak Refli Harun, bagaimana tetap menampilkan citra beliau itu sebagai ahli hukum tata negara itu yang diolah dengan teorinya Laswell dan juga 7 teori komunikasi itu 7C communication itu strateginya itu berhasil dari pembedahan YouTube-nya Pak Refli dari subscribers, peningkatan, terus likes, komen. Nah itu kan ada beberapa peningkatan dan sebagainya. Jadi tidak hanya saya melihat personal brandingnya Pak Refli dari yang saya lihat di TV lalu pindah ke YouTuber dan orang-orang itu berpikir bahwa Pak Refli itu udah nggak diundang TV lagi dan sebagainya. Enggak ke sana, tetapi pecintanya Pak Refli tetap mengejar Pak Refli sampai ke YouTube-nya beliau. Kayak gitu sih. Oke, sahabat sekalian ya, kalau kita kulik-kulik terus nanti saya besar kepala jadi. Tapi anyway, terima kasih Dica ya sudah mau sharing mengenai tesisnya yang membahas tentang Refli Harun ya, channel. Tetapi sekali lagi perlakukan ini sebagai sebuah produk saja ya. Mungkin Anda suka atau Anda tidak suka itu soal lain, tetapi intinya adalah saya sudah berupaya dan Sobat Era yang kemudian menilainya. Mungkin closing statement buat Sobat Era sekalian. Oke, ini disclaimer ya. Mungkin tadi saya ada pembicaraan saya yang subjektif karena memang saya memiliki hubungan yang dekat, bukan hubungan yang dekat seperti apa ya, maksudnya kenal dengan Pak Refli, namun apa yang saya lakukan di tesis saya itu berdasarkan apa yang saya lihat di YouTube, subscribersnya dan sebagainya. Jadi saya membedah YouTube-nya juga, bukan hanya membedah personal dari Pak Refli Harun, karena ada juga narasumber-narasumber lainnya yang saya tanyakan tentang Pak Refli Harun dan juga YouTube channelnya kayak gitu. Oke, sudah. Oke, yap, sahabat sekalian, itu tadi wawancara hampir 1 jam ya dengan Dica Widianti, seorang perempuan cantik yang khusus menulis tentang tesis Refli Harun ya, yang menjadikan Refli Harun Channel sebagai objek tesisnya. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi kepada Sobat Era sekalian untuk membuat karya atau menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan dan ditemukan oleh Dica ya. Makasih Dica. Ya, sama-sama Pak Refli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas.